Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kami membahas semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kami berharap dan berdoa dari lubuk hati yang paling dalam agar program ini dapat menjadi berkat sejati bagi Anda dimanapun Anda berada, baik di kota yang memiliki gereja lokal ataupun tidak. Program ini semoga menjadi suatu jendela untuk Anda secara pribadi untuk mengetahui pemikiran Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Anda mungkin mengerti bersama saya firman Tuhan yang mengatakan bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dengan anugerah Tuhan kami akan mencoba menanggapi pertanyaan apapun yang Anda miliki. Mohon kirimkan pertanyaan Anda ke email info@semuakitabsuci.com. Dan jika Anda tidak memiliki Alkitab pribadi, kirimkan email kepada kami dan kami akan mencoba memberikannya kepada Anda sehingga Anda dapat mengikuti studi ini bersama kami menelusuri kitab Yakobus. Ini adalah suatu surat inklusif dalam Perjanjian Baru karena menunjukkan kebenaran yang praktis. Ia membuktikan ungkapan keimanan yang sesungguhnya melalui perbuatannya, perbuatan lahiriah yang dilihat orang. Kita sampai pada pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-8. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Fayaz Fuad dan Dr. Osama Atef. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya sangat menikmati belajar bersama Anda. Terima kasih. Kita masih mempelajari surat Yakobus dari pasal 2. Pasal ini adalah tentang iman dan perbuatan. Kita akan mulai episode hari ini dengan belajar dari ayat 8. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berdosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum ini tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara Osama ayat 8 berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kemudian kita membaca kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saya perlu definisi hukum utama. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Hukum utama sama dengan perintah yang disebutkan di sini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang utama. Namun mengapa Yakobus mengatakan tentang perintah ini bahwa itu adalah hukum kerajaan? Saya dapat melihat ada 3 masalah. Pertama, karena ini adalah hukum raja saat saya memeriksa khotbah di bukit. Khotbah raja. Dalam khotbah raja, saya menemukan bahwa kalimat kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri mendapat tempat yang sangat menonjol dalam khotbah ini. Itu adalah hukum raja. Namun yang kedua, jika saya memeriksa perintah itu sendiri, saya akan menemukan bahwa itu adalah ratu hukum. Artinya, ini adalah perintah yang paling penting dalam hukum Taurat sejauh yang dikatakan Alkitab mengenai hal ini. Seluruh hukum dapat digenapi dalam satu perintah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya juga bisa melihat bahwa perintah ini adalah ratu hukum. Namun ketiga, perintah ini akan menjadikan orang yang memenuhinya dan hidup sesuai dengan perintah itu menjadi raja. Jika saya mengasihi,
Sesama seperti diri saya sendiri, maka saya akan berada di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang beriman. Saya akan menjadi seorang raja. Ada pula salah satu bacaan pada kata hukum kerajaan yang dominan, yang mempunyai kedaulatan untuk mengendalikan tindakan maupun eksternal ataupun motif internal. Sebagaimana dikatakan, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dr. Fayez, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saya butuh komentar. Di sini ia menegaskan bahwa orang yang memihak, menghina orang miskin dan menghormati orang kaya melakukan dua hal melawan Tuhan. Dia melakukan dosa dan pelanggaran. Dosa adalah persoalan yang bertentangan dengan pikiran Allah dan pelanggaran adalah persoalan yang bertentangan dengan perintah Allah. Oleh karena itu dari Adam sampai Musa ada dosa tapi tidak ada pelanggaran. Tidak ada hukum yang dilanggar. Namun ada dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah. Pikiran Tuhan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Jadi dari Adam sampai Musa ada dosa. Ketika hukum diberikan, pelanggaran dilakukan oleh siapa saja melanggarnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa menunjukkan keberpihakan mencakup dua hal. Satu hal yang bertentangan dengan pikiran Tuhan, yang merupakan dosa, dan satu lagi yang melanggar hukum Tuhan, yaitu pelanggaran. Kemudian seolah-olah dia sedang berbesar dan merenungkan betapa Tuhan tidak ingin kita melakukan masalah ini. Oke, Saudara Osama, kita mendengar dari Dr. Fayez bahwa ketika Alkitab berbicara tentang pelanggaran terhadap hukum itu sendiri yang dimulai dari Musa, menegur hal ini, maka setiap pelanggaran terhadap hukum dianggap Suatu pelanggaran. Kita lanjutkan ke ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saya ingin mendapatkan penilaian Tuhan terhadap dosa melalui ayat ini. Seperti yang kita pahami, Yakobus sedang berbicara dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang sampai saat Yakobus menulis surat ini, masih berpegang pada hukum dan bahkan ada yang berpikir bahwa mereka mampu memenuhi semua perintah hukum. Kemudian Yakobus menyoroti fakta bahwa orang yang menaati seluruh hukum tetapi terjatuh dalam satu hukum tidak akan mendapat memenuhi 9 dari 10, melainkan 0 dari 10, sebab hal ini dianggap pelanggaran hukum. Mungkin seseorang akan melihat ketidakadilan dalam hal seperti itu. Saya telah memenuhi semua perintah ini, tapi jatuh hanya dalam satu. Bukankah semua yang telah saya lakukan akan menutupinya? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Misalkan Anda memiliki rumah mewah dan Anda ingin mengunci pintunya dengan rantai. Dan kunci, misalkan rantai ini terbuat dari 10 cincin. Berapa banyak cincin yang harus saya putuskan agar bisa memasuki rumah? 1 cincin sudah cukup. Jika saya menghancurkan 1 cincin, saya akan menghancurkan keseluruhan rantainya. Hukum adalah satu kesatuan. Jika Anda mampu mempertahankan semuanya, lakukan ini dan Anda akan hidup. Ngomong-ngomong, Tuhan tidak akan mengubah firman-Nya. Maka jika memang ada orang yang mampu melakukan hal ini, maka dia akan memperoleh hidup yang Lalu kekal saya bisa bilang, bukan hukum. persoalannya saya tidak melanggar 9 dari 10, jadi mengapa Tuhan tidak memberi saya kehidupan? Namun saya ingin mengatakan siapa yang bisa mendapatkan 10 dari 10? Jadi Tidak semuanya seorang telah pun. gagal. Lalu bagaimana Benar. manusia bisa diselamatkan? Dia yang mengenapi hukum 10 dari 10 adalah Yesus, Tuhan yang mulia. Benar. Oleh karena itu, dialah yang maha benar. Dan saya tidak diwajibkan untuk memenuhi perbuatan hukum karena Kristus menggenapi pekerjaannya dan saya beruntung pada apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Tepat. Di sini hal penggantinya sangat menonjol. Saya orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Yesus, Tuhan kemuliaan adalah benar, telah mati bagi orang-orang berdosa. Demikianlah kebenarannya diperhitungkan kepada saya sebagaimana dosa-dosa saya diperhitungkan kepadanya. Oke. Inilah Oke. konsep substitusi. Dengan demikian saya memperoleh keselamatan. Iya. Saya ingin mengatakan bahwa masalahnya bukan pada 9 yang telah saya penuhi dan 1 yang saya langgar. Masalahnya ada pada yang saya hancurkan karena upah dosa Benar. adalah maut. Jadi ke-9 orang itu mungkin mendapat imbalannya, tapi masalahnya ada pada yang saya hancurkan. Benar. Lalu pada yang saya hancurkan itulah yang akan bawa saya ke neraka. Benar. Dr. Fayez, izinkan saya menanyakan pertanyaan yang terulang yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Tidak ada hal yang Tuhan katakan bahwa 1 dari 10 hal yang baik dapat menutupi hal yang lain yang saya langgar. Apakah perbuatan baik menutupi perbuatan buruk? Apakah perbuatan baik yang saya lakukan memberi saya semacam penghargaan untuk menutupi apa yang tidak saya lakukan? Menurut saya, seperti yang dikatakan oleh orang terkemuka, dosa adalah penghinaan terhadap Tuhan sendiri. Maka masalahnya bukan pada tindakan dosa itu sendiri, tetapi masalahnya dengan orang yang menjadi sasaran penghinaan itu, jika Anda menghina orang miskin, permintaan maaf tidak akan berhasil.
Saya bisa menipu dia dan membayar sejumlah uang atau pergi ke rumahnya dan meminta maaf. Namun jika saya mengulangi kesalahan yang sama, namun kali ini melawan presiden atau perdana menteri dan bukan orang miskin seperti saya, maka saya rasa saya tidak bisa menipu dia, juga tidak membawakannya hadiah atau semacamnya. Ini tidak akan berhasil. Soalnya hinaan itu terhadap pribadi agung terhadap Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan terhadap Tuhan? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengimbangi penghinaan terhadap dia? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Bahkan jika saya mencoba melakukan apapun, kita ingat saudara Yusuf yang menghinanya. Ayah mereka menyuruh mereka membawa hadiah kepada Firaun. Hadiah apa? Ambillah hasil terbaik dari negeri ini. Buah apakah yang paling baik? Di negeri ini dia berkata sedikit balsam dan buah kemiri dan buah badam. Kemudian ketika mereka pergi ke sana, mereka bahkan tidak dapat memberikannya kepada Yusuf atau kepada pengurus rumah Yusuf. Karena masalahnya lebih besar dari itu. Jadi apa masalahnya? Pengurus rumah Yusuf mengatakan pada mereka, perakmu telah dibayar dan seorang membayar hutangnya. Jadi hadiahmu tidak akan berfungsi. Lalu apa yang bisa mengimbangi penghinaan tersebut? Perbuatan kita tidak dapat menutupinya. Daun arah juga tidak akan menutupi. Masalahnya bukanlah saya melakukan sesuatu kepada Tuhan. Persoalan itu mengharuskan Tuhan melakukan sesuatu kepada saya agar saya bisa mendekatkan diri kepadanya dengan penuh kebenaran. Benar. Jadi bahkan keadilan manusia yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keadilan Tuhan tidak bisa menerima gagasan ini. Misalkan saya mempunyai seorang pegawai, bendahara. Katakan dia tidak pernah mencuri dan tidak pernah menggelapkan. Lalu suatu kali dia melakukan sebuah kesalahan. Akankah moral kerja dia selama bertahun-tahun menutupi kesalahannya? Atau akankah dia diadili? Benar. Jadi keadilan manusia yang jauh lebih rendah dibanding dengan keadilan Tuhan tidak bisa menerima ini. Lalu apakah kita menginginkan Tuhan dalam keadilannya? Pelanggaran memaklumi lalu lintas ketika Anda berkendara dengan kencang dan petugas polisi mendenda Anda karena berkendara dengan kencang, tidak ada yang bisa mengatakan, aku tidak pernah melakukan pelanggaran apapun di masa laluku. Tidak menjadi Kita keringanan. bicara tentang hari ini. Kita bicara tentang hari ini. Bahkan masa depan pun tidak bisa menjadi perantara bagi Anda. Benar. Jadi misalkan saya membunuh seorang, misalkan saya berkata mulai sekarang saya tidak akan membunuh lagi. Saya akan melakukan perbuatan baik atau saya tidak akan melanggar peraturan lalu lintas apapun mulai sekarang. Tapi Anda tetap harus membayar untuk pelanggaran saat ini. Karena Tuhan itu adil dan dia bisa mengabaikan kesalahan. Anda harus membayar dosa yang telah Anda lakukan. Masa depan adalah urusan lain waktu. Benar. Jadi kita melihat bahwa di salib keadilan dan kebenaran telah bertemu. Ya rahmat dan keadilan. Benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan telah memilih orang-orang miskin di dunia ini tetapi kaya di dalam iman. Dan meskipun mereka miskin di dunia, namun mereka adalah pewaris kekayaan kerajaan Allah yang akan datang, yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Namun, demikian kumpulan orang-orang yang menganut agama Kristen saat ini harus diperiksa. Jadi, bagaimana mereka memandang dunia dan bagaimana dunia menghadapi orang-orang beriman, beberapa pertanyaan untuk kita pikirkan. Ayat 11, jika ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kita memahami bahwa surat ini ditunjukkan kepada orang yang percaya dalam perjanjian baru. Apa yang menyebabkan dia kembali pada pemerintah hukum? Oke, mengapa dia berbicara tentang hukum perjanjian lama? Baiklah, saya ingin mengingatkan hadirin bahwa Rasul Yakobus sedang menulis kepada 12 suku dengan cara tersebar. Dia menulis kepada mereka sebagai orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Namun sampai saat itu tidak terjadi pemisahan antara umat Kristen dan sinagoga. Oleh karena itu kita membaca di pasal 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu. Kemudian pasal kelima kita membaca memanggil para penatua jemaat. Jadi di sini ada perpaduan antara suasana Yahudi dan Kristen. Seperti yang Dr. Osama sebutkan beberapa menit yang lalu, bahwa surat Yakobus bagaikan jembatan antara suasana Yahudi dan suasana jelas antara kasih karunia dan kekristenan. Ada suasana yang tumpang tindih yang mirip dengan yang ada di kitab Kisah Para Rasul. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hal tersebut telah 100% terkait dengan tatanan gereja. Tidak. Oleh karena itu, urapan dengan minyak misalnya disebutkan dalam surat ini. Dan itulah mengapa kita membaca tentang agama. Apa hubungannya Kristen dengan agama? Itu bukan Pengajaran agama. 1 Korintus dan Efesus tidak jelas. Paulus belum menuliskannya. tidak menulis suratnya dan memindahkannya ke dalam suasana Kristen yang jelas. Kita membaca tentang hukum sebanyak 12 kali. Karena mereka masih mempunyai pemikiran Yahudi, dia sedang berbicara dengan orang Yahudi. Oleh karena itu dia bicara kepada mereka dengan cara tertentu yang bisa mereka mengerti. Pemisahan penuh antara penganut Kristen dan komunitas Yahudi belum terjadi. Oke. Sebenarnya ini dari satu sisi. Namun di sisi lain kita melihat ada moral hukumnya.
Kita dibebaskan dari hukum sebagai suatu sistem, ritual, Sebagai aturan dan untuk pesta. berurusan dengan Tuhan. Oke, namun apakah itu berarti kita terbebas dari moral hukum tersebut? Faktanya tidak. Oleh karena itu kita temukan dalam perjanjian baru referensi pada perintah ke-6 dan perintah yang ke-7. Namun demikian kita menemukan 9 dari 10 perintah yang ditegaskan dalam perjanjian baru. Hormatilah Benar. ayahmu dan ibumu. Merupakan hal normal jika mereka dirujuk. Bukan karena hukum yang harus kulakukan, tapi karena aku sudah memperoleh kehidupan. Bagaimana Moral saya yang tidak sesuai melakukan dengan moral sifat ini? Tuhan serta sifat-sifat Allah yang berfirman jangan membunuh, jangan berzina. Itulah moral yang sesuai dengan sifat Allah. Ini mengajarkan saya hidup suci dan selaras dengan Tuhan. Tentu saja, saya dibebaskan dari berurusan dengan hukum sebagai dasar untuk berurusan dengan Tuhan. Itulah syarat pembenaran. Namun kita hidup berdasar semangat hukum dan moralnya dalam terang perjanjian baru. Tepat. Seolah-olah hukum itu baik, tetapi tidak dapat memberikan kuasa untuk dipenuhi. Kemudian Tuhan datang dan memberi saya kekuatan. Dia memberikan saya kehidupan. Bukan untuk membatalkan moral tersebut, tetapi untuk dapat menghayatinya. Jika saya berkata kepada seseorang jangan membunuh, jadi melakukan kejahatan merupakan dosa besar dalam pikirannya. Tetapi jika saya berkata kepadanya, jangan berzina, maka mungkin saja ada misalnya nafsu atau dia sedang menonton film yang najis. Atau mempunyai hubungan yang melanggar hukum. Kita juga menganggap ini sebagai kelemahan manusia atau dosa kecil. Saya ingin bertanya lagi, apakah dalam hukum Tuhan ada yang disebut dengan dosa besar dan dosa kecil? Ya, kita hanya mengatakan bahwa siapapun yang jatuh ke dalam satu bersalah atas segalanya. Sebagaimana yang mengatakan jangan membunuh dan juga yang mengatakan jangan berzina. Benar. Jadi, gagasan tentang dosa besar dan kecil dalam pandangan kita terletak pada cara kita menilai dosa. Namun bagaimana kalau kita mengenal kekudusan Tuhan? Oleh karena itu, dosa tetaplah dosa. Ketika Adam berdosa, adakah yang bisa memberitahu saya bahwa memakan buah pohon itu adalah dosa besar atau dosa kecil? Idenya bukanlah dosa besar atau dosa kecil. Intinya adalah Tuhan mengatakan sesuatu dan Anda tidak Benar. peduli. Benar. Ayat 12 berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Saya ingin berhenti sejenak pada kalimat hukum yang memerdekakan. Saudara Osama, kita mengetahui beberapa waktu lalu apa yang disebut dengan hukum kerajaan. Di sini dia berbicara dengan apa yang disebut hukum yang memerdekakan. Apa maksudnya? Hukum yang memerdekakan sama sekali berbeda dengan hukum perbudakan. Hukum perbudakan adalah ketika saya berada dalam dispensasi perjanjian lama dan tahap di mana hukum diberikan oleh Musa. Hukum tidak memberi saya kuasa untuk memenuhi semua perintah-perintah ini. Jadi kalimat kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri bagi saya adalah batasan yang Dia tidak meminta bisa saya saya untuk lakukan. melakukannya dan saya tidak memiliki kuasa Tepat. apapun. Tetapi dalam terang perjanjian baru, kita melihat bahwa hukum ini hukum kebebasan. Bukanlah bahwa saya tidak mampu mengasihi sesama saya, tetapi saya malah suka untuk melakukannya. Benar. Oleh karena itu, hukum yang memerdekakan adalah ketika saya memerintahkan seekor burung untuk terbang. Baginya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja, melainkan sesuatu yang juga disukainya. Benar. Namun saya juga ingin berhenti sejenak pada kalimat seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, agar tidak ada orang yang memikirkan hukuman atau kutukan. Pada orang-orang beriman, ayat ini tidak mengatakan seperti orang-orang yang akan dihukum, tetapi seperti orang-orang yang akan dihakimi. Kita sebagai orang beriman, di sini dihakimi menurut hukum yang memerdekakan dan di hadapan tahta Kristus. Jika saya memenuhi moral ini di sini, yaitu di bumi, ini akan menuai dan di hadapan tahta Kristus akan ada upah. Jadi saya selalu membayangkan itu seolah saya memberi Anda mobil bermesin 4,0 liter dan meminta Anda mengemudikannya misalnya sejauh 200 km dalam 2 jam. Saya memberi Anda kemampuan, tetapi akan meminta apa yang sesuai dengan kemampuan yang saya berikan pada Anda. Benar. Maka hukum yang memerdekakan yang akan memberikan kita kekuatan internal untuk memenuhi persyaratan Tuhan atau hidup sesuai dengan kebenaran yang praktis. Inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dan yang diminta dari kita, misalnya untuk mengasihi musuh kita. Jika dia minta saya untuk tidak bernafsu, Dan sementara Anda saya tidak tidak memiliki memiliki kemampuan kekuatan itu. yang dapat membuat saya berkecukupan dan menjalani kehidupan suci di hadapan Tuhan, dia berlaku tidak adil terhadap kita. Namun dia telah memberi kita apa yang dibutuhkan untuk hidup di dalam kekudusan. Apakah saya benar? Oke. Baik, Jadi silakan. ketika saya membaca khotbah di bukit, khotbah raja, dan konstitusi yang akan memerintah serta sifat-sifat moral kepada warga kerajaan, kita akan mengetahui bahwa tingkatannya sangat tinggi, sangat sulit,
Bahkan mustahil bagi siapapun untuk memenuhi hal tersebut dengan kekuatan pribadinya. Jangan berzina, bukan hanya itu. Namun, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bukan hanya itu, jangan membunuh. Dan juga jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi tingkatannya sangat tinggi. Bagaimana saya bisa memenuhinya? Saya sendiri tidak dapat memenuhinya. Namun Tuhan bersabda dalam khotbah di bukit, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Benar. Kepada orang yang memiliki kekuatan untuk memenuhi semua perkataanku, aku punya kemampuan, saya tidak bisa. Benar. Tapi aku bisa memenuhi apa yang aku katakan padamu. Kebebasan adalah kebesaran sifatnya baru untuk memenuhi segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam khotbah di gunung, karena dia memberi saya kemampuan untuk memenuhinya. Nyatanya bukan saya yang akan memenuhinya. Dialah yang akan menggenapinya dalam diri saya melalui kuasa Roh Kudus. Dan inilah kebebasan kodrat baru untuk memenuhi segala perintah Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebebasan sebagai kesempatan untuk beralasan. Benar. Tapi Ya. bukan kebebasan yang membuat saya melakukan kesalahan. Sebab siapa yang berbuat dosa tidak bebas berbuat salah. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maka kebebasan bukanlah saya melakukan kesalahan, tetapi kebebasan adalah tidak melakukan kesalahan. Baik, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita perlu klarifikasi terhadap ayat ini. Apakah penghakiman berarti sebuah keadilan? Silakan Dr. Fayez. Baiklah, saya ingin membagi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama mengatakan bahwa ada peringatan untuk tidak bersikap kasar terhadap saudara kita. Kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan kejam dan memihak. Kemudian saya membayangkan bahwa dia memberitahu saya dengan cara lain. Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Akan ditambahkan lagi kepadamu. Sebab dengan alasan yang sama kita menghakimi saudara kita juga akan dihakimi. Inilah keadilan, maksud saya keadilan yang sesungguhnya. Baik. Hal lain berkata, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Lalu saya memahami bahwa ketika kita gagal menunjuk belas kasihan terhadap saudara kita, maka kita akan membentuk kebiasaan untuk menghakimi. Oke. Ketika kita memperlakukan saudara kita dengan belas kasihan atau kasih sayang, maka kita akan mendatangkan kedisiplinan penghakiman pada diri kita sendiri. Hukuman di sini bukanlah kebenaran, namun hukum di sini adalah penghakiman. Oke. Oleh karena itu, jika kita mengaku bahwa Tuhan yang Maha Mulia adalah Tuhan kita, maka wajar saja jika kita menerima penghakiman dari Tuhan atas kita. Dan ketika kita menganggap Tuhan sebagai Bapa kita, biasanya ada disiplin darinya, bukan kepada orang yang asing, tetapi kepada anak-anaknya. Jadi jika kita adalah anak-anaknya dan berjalan di jalan yang tidak lurus, maka kita mendatangkan hukuman bagi diri kita sendiri. Bukan suatu penghukuman, karena demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini berarti disiplin. Penghakiman berarti disiplin. Saya ingin mengatakan bahwa sebagian orang membayangkan bahwa kemurahan Tuhan berada di atas keadilannya. Lalu apakah ayat ini memberitahu kita bahwa kemurahan Tuhan melebihi keadilannya? Dapatkah saya membayangkan Tuhan yang sempurna dengan segala sifatnya yang selaras, memiliki sifat yang di atas? Dan satu lagi di bawah, seolah-olah saya mengira dia maha pengasih 100% dan seberapa adilnya Jadi mungkin 99%. saja dengan definisi sederhana, mengatakan bahwa dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, kita bisa menghindari diri kita sendiri dari kegagalan dalam disiplin Tuhan. Di sini penghakimannya adalah disiplin. Alkitab tidak menyebutkan bahwa belas kasihan akan menang terhadap keadilan. Tuhan melarang, sebab rahmat Tuhan sama dengan keadilannya dan keduanya Baik. bersifat mutlak. Jadi berhadapan dengan belas kasihan telah menghindarkan saya dari kegagalan terhadap Benar. kedisiplinan. Baik. Oke. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadir. Halo semua. Dalam ayat 8, Rasul Yakobus merujuk pada apa yang disebut hukum utama. Apa yang dimaksud dengan hukum utama? Di sini yang dimaksud adalah perintah yang berbunyi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah perintah yang paling penting dalam hukum utama. Kemudian ketika kita kembali membuat perbandingan dengan khotbah di atas gunung khotbah sang raja, kita menemukan bahwa ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu kedudukan mereka adalah Dia memiliki sifat-sifat raja. Baik, pewaris ia kerajaan. memiliki ciri-ciri raja. Bagaimana menurut Anda? Oke, Saya punya pertanyaan mengenai tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman yang ada di ayat 13. Apa artinya ini?
Ya, artinya adalah jika saya memperlakukan orang lain dengan penuh belas kasihan, maka saya terhindar dari kedisiplinan yang akan datang dari Tuhan. Saya akan menghindari pendisiplinan ketika saya berlaku dengan belas kasihan. Iya. Benar? Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, kita belajar dari episode hari ini bahwa ketika Allah memberikan hukum dan perintah-perintahnya, Dia berfirman, jangan berzina. Dan Dia juga berfirman, jangan membunuh. Dan pada waktu yang sama, Dia juga berkata, jangan mengingini, seolah Dia ingin mengatakan bahwa tidak ada dosa besar dan dosa kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada yang seperti ini, seseorang melakukan 9 dari 10, jadi dia menang. Di hadapan Tuhan, dia yang gagal dalam satu perintah menjadi bersalah terhadap semuanya. Kemudian Anda mengajukan pertanyaan, siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa teguh di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa menang di hadapan Tuhan? Manusia sendiri tidak bisa teguh di hadapan Tuhan. Manusia sendiri tidak dapat diselamatkan. Namun Kristus datang dan menyelesaikan semua tugas di kayu salib. Anda tidak diharuskan melakukan perbuatan hukum untuk diselamatkan ataupun dibenarkan di hadapan Tuhan. Namun Anda harus menerima pekerjaan Kristus di kayu salib. Kemudian kehidupan Tuhan ada dalam diri Anda dan Anda akan memperolehnya. Dan seluruh kebenaran Allah diperhitungkan kepada Anda di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Anda tidak perlu melakukan perbuatan apapun untuk memperoleh kebenaran Tuhan. Juga tidak perlu menghitung berapa banyak perintah yang bisa Anda penuhi, 10 perintah, 9 perintah. Kehidupan Kristus sudah ada dalam Anda. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan akan membuat Anda secara spontan melakukan pekerjaan Tuhan untuk menjalani kehidupan kekal di bumi, untuk menghayati sifat-sifat Tuhan yang kekal di bumi. Pemirsa terkasih, kekristenan bukanlah daftar hal-hal yang dilarang ataupun yang diperbolehkan. Namun kekristenan adalah kehidupan Tuhan. Kehidupan kekal adalah Kristus hidup di dalam saya. Saya hidup sebagaimana Kristus hidup di bumi. Saya bertindak sebagaimana Kristus bertindak di bumi. Saya menyukai cara Kristus mengasihi bumi. Dia mencintai musuh. Saya mengendalikan diri saya sendiri sama seperti semua orang kudus yang hebat mengendalikan diri mereka sendiri. Sebab Kristus diam dalam diri saya melalui kehadiran Roh Kudus. Ini adalah kehidupan Allah yang kekal, yang datang ke dalam setiap orang yang menerima Kristus. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk memulai hubungan yang hidup dengan Tuhan berdasarkan iman Kristen ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. لست أنكر أني مرارا خنتك لا أنكر لا أنكر لا لست أنكر ضعفي وخوفي دونك لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك تعيدني لدربك تعيد لي سلامك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.